Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohma Denova Aryani, nomor absen 22 dari kelas 1246. Pada video kali ini, saya akan melakukan percobaan exotherm dan endotherm. Judulnya adalah reaksi exotherm dan endotherm. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui percobaan manakah yang termasuk reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Sebelum masuk ke langkah kerja, untuk keamanan, saya menggunakan masker dan sarung tangan. Percobaan pertama, saya menggunakan air dan karbit. Langkah kerjanya yaitu pertama, tuangkan secukupnya air ke dalam gelas. Kedua, cek terlebih dahulu suhu air yang berada di dalam gelas sebelum dicampur dengan karbit dan airnya bersuhu normal. Ketiga, membuka pembungkus karbit. Keempat, memasukkan karbit ke dalam gelas yang sudah berisi air. Di sini kita sudah bisa melihat reaksi yang terjadi jika karbit dicampurkan dengan air. Hasil dari percobaan ini yaitu warna larutan menjadi abu-abu, bau larutan seperti bau karet yang menyengat, mengeluarkan gelembung-gelembung gas, reaksi mendidih dan mengeluarkan asap. Persamaan reaksi yang dihasilkan yaitu CaC2 ditambah 2H2O menjadi C2H2 ditambah CaOH2. Karbit atau kalsium karbida atau CaC2 yang bila terkena air atau uap yang mengandung air akan menghasilkan gas asetilen tidak alami yang menghasilkan panas. Ini menandakan percobaan air dengan karbit merupakan reaksi exotherm karena terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungannya, sehingga terjadi kenaikan suhu terhadap lingkungan sekitar sistem dan menyebabkan permukaan gelas terasa panas. Di langkah kelima, saya mengecek kembali suhu permukaan gelas dan ternyata memang benar permukaan gelas menjadi terasa panas. Untuk percobaan kedua, saya mencampur asam cuka dengan soda kue. Langkah kerjanya, pertama, tuangkan secukupnya asam cuka ke dalam gelas. Kedua, cek suhu permukaan gelas sebelum dicampur dengan soda kue. Sama seperti air yang belum dicampur dengan karbit, asam cuka ini juga memiliki suhu yang normal sebelum dicampur dengan soda kue. Selanjutnya, langkah ketiga, masukkan soda kue secukupnya ke dalam asam cuka. Kita bisa melihat reaksi yang ditimbulkan oleh soda kue bila dicampur dengan asam cuka. Hasil dari percobaan kedua yaitu cuka dengan soda kue menghasilkan gelembung-gelembung gas atau buih, berembun, dan bau yang menyengat. Percobaan antara asam cuka dengan soda kue juga menghasilkan persamaan reaksi yaitu NaHCO3 tambah CH3COOH menjadi CH3COONa tambah CO2 dan ditambah H2O. Campuran soda kue dengan cuka menghasilkan gelembung-gelembung gas. Gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas karbon dioksida. Reaksi yang terjadi antara cuka dengan soda kue ini merupakan reaksi endotherm. Karena setelah cuka dan soda kue dicampurkan ke dalam gelas, permukaan gelas terasa dingin. Ini karena terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu permukaan gelas terasa dingin. Di langkah kelima, saya mengecek perubahan suhu permukaan gelas dan memang benar suhu permukaan gelas di sini menjadi terasa dingin.
Kesimpulan, reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Kalor yang mengalir dari sistem ke lingkungan sehingga entalpi sistem akan berkurang. Artinya, entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi atau delta H bertanda negatif. Persamaan reaksi eksoterm yang bernilai negatif dapat dirumuskan sebagai berikut. Pada percobaan 1, air dengan karbid akan menghasilkan gas asetilen dan merupakan reaksi eksoterm, sebab melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan yang menyebabkan kenaikan suhu pada lingkungan, dan itu terbukti dengan permukaan gelas yang terasa panas. Lalu, reaksi endoderm. Reaksi endoderm adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah. Artinya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaksi. Akibatnya, perubahan entalpinya atau delta H-nya bertanda positif. Persamaan reaksi endoderm yang bernilai positif dirumuskan dengan delta H sama dengan Hp dikurangi Hr lebih besar daripada 0. Pada percobaan 2, asam cuka dengan soda kue akan menghasilkan gelembung gas, yaitu gas CO2, dan reaksi yang terjadi adalah reaksi endoderm sebab terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem, sehingga suhu lingkungan berkurang dan menyebabkan suhu pada permukaan gelas terasa dingin. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Video ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.